Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pernikahan, konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan, akad nikah dalam Islam, wali dan saksi dalam pernikahan, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan, serta poligami. Pernikahan merupakan ikatan atau seperangkat janji yang dilaksanakan dua orang untuk meresmikan hubungan perkawinan. Dalam bahasa Arab, pernikahan berasal dari kata an-nikah yang memiliki arti jima atau hubungan seksual. Selain itu, kata an-nikah juga memiliki makna akad yang berarti ikatan atau kesepakatan. Adapun tujuan-tujuan dalam pernikahan, yang pertama yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapatkan keturunan, yang ketiga menjadi pasangan yang bertakwa, yang keempat membangun generasi yang beriman, yang kelima meminta pertolongan dari anak. Yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Arti dari peminangan itu sendiri telah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Menyampaikan kehendak untuk menikah seseorang itu disebut dengan khitbah atau yang dalam bahasa Melayu disebut peminangan. Kata khitbah adalah berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan menyampaikan kehendak untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikan dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawinkannya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini. Kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang mendukung terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya, karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi, atau sesuai maka menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan jika seseorang wanita yang telah akil balik menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah orang asing dan walinya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara. Maka perkawinan ini tergantung pada izinnya, karena kafa'ah adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya, maka akad pernikahan itu tidak terlaksana, kecuali dengan keridhoannya, dan menolaknya pun harus dengan kata-kata yang baik. Adapun syarat dan rukun pernikahan, yang pertama yaitu calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat saksi, yang kelima ijab kabul. Syarat bagi seorang suami yaitu yang pertama tidak dalam keadaan ihram haji maupun umroh, yang kedua kehendak sendiri, yang ketiga jelas sosoknya, yang keempat mengetahui nama calon si istri dan sosok orang tuanya, yang kelima jelas kelaki-lakiannya, yang keenam tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan istri. Syarat bagi calon istri yaitu tidak dalam keadaan ihram, haji maupun umroh.
Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, bukan istri orang lain atau sudah habis masa iddahnya. Yang keempat, jelas kewanitaannya. Adapun syarat bagi wali nikah. Yang pertama, kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, balik. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak pikun atau penyakit lainnya. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Dan yang kedelapan yaitu beragama Islam. Syarat bagi saksi. Yang pertama itu kehendak sendiri atau tidak ada paksaan. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, balik. Yang kelima, tidak fasik. Yang keenam, tidak pikun atau penyakit lain. Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Yang kesembilan, beragama Islam. Kesepuluh, mendengar. Dan ke-11 yaitu selain wali. Adapun syarat ijab kabul yang harus dipenuhi. Yang pertama, sama dengan ijab kabul jual beli. Di antaranya yaitu ijab dan kabul tidak terpisah. Yang kedua, tidak boleh digantung. Yang ketiga, tidak dibatasi waktu. Yang keempat, ijab kabul harus sesuai. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata tegas. Adapun akad nikah dalam Islam. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat maupun syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara 2 insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan di hadapan manusia dan Tuhan. Adapun wali dan saksi dalam pernikahan. Syarat wali dalam pernikahan yang pertama yaitu harus balik, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat sama agamanya, yang kelima bisa menilai, yang keenam yaitu bisa diterima kesaksiannya atau bukan orang yang fasik. Beberapa ulama berpendapat mengenai al-ad. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat Ibnu Qayyim bahwasanya tidak diisyaratkan adanya kesolehan bagi wali. Sebagai contoh, apabila seorang ayah merupakan seorang pendosa, pemakan riba, atau beliau ingin menjadi wali anaknya, maka tentulah diperbolehkan. Adapun kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar pernikahan boleh dibayar secara tunai atau dibayar secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian diselenggarakan dan sebagian ditunda. Hal ini karena mahar termasuk ke dalam akad muawadah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan ataupun ditunda. Keterangan lain disampaikan oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu, para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar yang tertunda. Namun, mereka segerakan mahar. Andai mereka akhirnya tentu akan dikenal. Mereka ketika masyarakat menemukan dengan mahar tertentu, sementara waktunya panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis dengan mahar yang tertunda. Bukti tertulis ini menjadi mahar yang berhutang atau mahar yang terhutang. Poin yang selanjutnya yaitu poligami. Jika seseorang pria yang ingin berpoligami, wajib baginya untuk berlaku adil. Adil yang dimaksud dalam adil zahir, akan tetapi tidak dengan adil batil, karena hati seseorang tidaklah bisa dipaksakan. Seperti sudah termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan sekali-kali kamu tidak dapat berbuat adil, walaupun kamu sangat menginginkan demikian. Namun,
hal itu tidak boleh ditampakkan, dan hal tersebut juga berlaku kepada anak. Jadi, orang tua pun tidak boleh tidak adil karena itu berbuat zalim. Dan anak juga tidak boleh menuntut keadilan kepada orang tuanya. Jadi, bagi laki-laki yang ingin berpoligami, diwajibkan untuk berlaku adil zohir, tapi tidak untuk adil batil. Bersikap adil dalam urusan dohir, yaitu adil dalam urusan nafkah dan lainnya. Namun, di sisi lain, jika istri yang sudah merelakan untuk tidak diperlakukan adil karena banyak pertimbangan yang lain, itu sah-sah saja karena itu urusan zahir, bukan batin. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.